Anda masih bersama kami di Berita Makassar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Puluhan kawanan geng motor melakukan penyerangan ke area permukiman warga di Kota Makassar. Mobil ambulans terjebak macet saat membawa pasien gawat darurat menuju rumah sakit di Kota Makassar. Bus yang mengangkut rombongan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Ya, kisruh panji atau bendera dalam pertunjukan tarian drama pada ulang tahun organisasi sayap Partai Golkar karena diduga melecehkan bendera merah putih. Dalam kegiatan itu, para penari mengibarkan panji yang menyerupai bendera merah putih dengan garis kuning emas di antara merah dan putih. Sendera tari atau pertunjukan tari dan drama yang menjadi hiburan di malam perayaan ulang tahun organisasi sayap Partai Golkar di salah satu hotel berbintang di Kota Makassar Minggu malam lalu menuai kritikan. Dalam kegiatan itu, para penari mengibarkan panji yang menyerupai bendera merah putih. Namun telah dimodifikasi dengan adanya garis di antara merah dan putih, yakni warna kuning emas. Hal itu pun disaksikan langsung ribuan tamu undangan, termasuk Wakapolda Sulsel, PLT Gubernur Sulsel, Wakil Wali Kota Makassar, Komisi 3 DPR RI, serta Bupati Luwu Timur. Diketahui kegiatan itu merupakan puncak perayaan ulang tahun Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR yang merupakan organisasi sayap dari Partai Golkar. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan konsolidasi dari 27 DPD seluruh Indonesia untuk mendukung Airlangga Hartarto maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Menyikapi kisruh terkait dugaan pelecehan bendera merah putih, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi MKGR Sulsel membantah hal itu. Ia mengaku itu bukanlah bendera merah putih yang diberikan strip kuning, melainkan panji ormas yang berbentuk sama. Jadi ini kan hanya persoalan persepsi yang kemudian dicoba dikapitalisasi untuk menimbulkan sentimen negatif. Tapi cobalah jujur pada diri sendiri bahwa itu hanyalah kain dengan kombinasi yang dipaksakan identik dengan merah putih. Yang kemudian ada juga beberapa netizen yang kemudian menggambarkan bahwa itu pelanggaran terhadap lambang negara karena lambang negara yang kemudian merah putih itu diberi strip kuning. Ya, itu keliru besar juga. Dia baru dinyatakan sebagai lambang negara kalau seandainya kain yang kita gunakan itu pernah kita kibarkan sebagai bendera merah putih. Tapi kan ini memang tidak pernah karena sejak awal dia dibuat dengan kombinasi merah, putih, dan kuning. Diketahui pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tercantum larangan mencoret, menulisi, menggambari, dan merusak terhadap peran bendera sebagai lambang negara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pengembang perumahan dilaporkan warga lantaran diduga melakukan penyerobotan dan merekayasa laporan kehilangan dompet menjadi laporan kehilangan akta jual beli atas sejumlah lahan milik warga di Kota Makassar. Dalam rekaman video amatir milik warga memperlihatkan sejumlah preman menghadang kendaraan di salah satu perumahan yang ada di RW 2 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Mereka menghambat pembangunan rumah warga dengan menghadang pengantar mobil bahan bangunan. Sejumlah warga pun terlibat perdebatan dengan para preman yang menjaga akses jalan keluar warga di komplek itu. Warga protes karena ulah seorang pengembang perumahan bernama Muhammad Amir Jufri alias Amir karena secara sepihak menguasai sejumlah lahan yang berada di wilayah tersebut padahal ia tidak memiliki alas hak yang sah atas lahan itu. Dan itu dibatasi masuk lintasannya warga ya? Tidak boleh masuk dengan kalau ada warga masuk untuk membawa suatu material untuk mau memperbaiki rumahnya itu dilarang. Siapa yang larang? Pak Amir berteman premannya juga. Apanya Pak? Preman-premannya. Oh ada DCO preman di situ, di lokasi? Ya. Jadi mengancam warga juga ya? Mengancam warga, itulah yang membuat warga itu takut. Premannya itu berjaga 24 jam Pak? Iya jaga. Kalau ada lewat diikuti.
dilarang masuk. Kalau ada barang yang dibawa mobil masuk itu disuruh kasih kembali. Itu premannya pakai senjata tajam kah atau bawa senjata? Ya pakai. Senjata tajam semua, Ya. Pak? Berdasarkan bukti yang dikumpulkan ratusan warga yang lahannya diserobot mafia tanah, Amir diduga merekayasa laporan kehilangan dompet yang kemudian menjadi laporan kehilangan akta jual beli AJB. Keterangan tanggal dan nomor surat dalam surat laporan kehilangan dompet sama persis dengan surat keterangan kehilangan AJB. Laporkan adalah pemalsuan Ya. kepada pihak Polrestabes. Sekarang dalam tahap penyelidikan yang dilakukan yang ditangani oleh Irda Aspa. Jadi insya Allah besok pihak penyidik turun ke lokasi untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan untuk memberikan dan laporan daripada dugaan pemalsuan ini yang dilakukan oleh Amir dan kawan-kawan telah dipertanyakan oleh pihak penyidik di kantor lurah maupun di kantor camat. Iya. Alhamdulillah hasil yang ditemukan pihak daripada camat telah mengeluarkan statement bahwa semua AJB yang ada kehilangan itu tidak terdaftar. Selain melakukan rekayasa laporan kehilangan, Amir belakangan ini juga telah melakukan penyerobotan hingga menguasai lahan tersebut. Sejak bulan September 2021 lalu, ia juga membangun beberapa rumah permanen dan rumah semi permanen. Tidak hanya itu, di lokasi tersebut juga dijaga ketat dan dipasang sebuah portal besi agar warga tidak bisa melintas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, tahukah Anda bahwa coto kuda, kuliner khas Jeneponto, menjadi makanan khas daerah yang dicari-cari oleh warga. Selain nikmat, coto kuda dipercaya menyembuhkan penyakit hingga menambah vitalitas. Jika berbicara tentang kuda, sudah pasti warga menghubungkannya dengan Kabupaten Jeneponto. Bagaimana tidak, mayoritas warganya pasti memiliki kuda, baik untuk diternak, dijual, bahkan dikonsumsi. Salah satu yang dikonsumsi warga Jeneponto adalah coto kuda. Menu makanan ini utamanya disajikan saat pesta pernikahan atau sunatan. Tempatnya menjual coto kuda berada di Belo Kalawang, Kecamatan Binamu. Dengan resep andalan yang sudah turun-temurun membuat penikmatnya tak hanya dari Jeneponto. Adapun yang datang dari Makassar, Goa, Takalar, Banteng, dan Bulukumba. Setelah kuda itu makan makan nasi Jeneponto. Terus apa sih Pak? Cara pembuatannya bagaimana Pak? itu tidak bisa dianggap Rahasia. Kalau katanya kalau makan daging coto kuda Pak bisa menyembuhkan penyakit tetanus ya Pak? Iya. Begitu. Iya. Terus ini rahasianya Pak, kenapa sampai banyak pengunjungnya Pak? Karena ya itu enak Rasa. Iya. Biasanya dalam sehari habis berapa Pak? 40. Sajian coto kuda Mas Dartutu ini berisi daging, usus, paru, dan hati yang diiris-iris. Lalu dituangkan kuah serta bawang. Aromanya sangat harum sehingga sangat dinikmati pembelinya. Untuk harganya cukup terjangkau, hanya Rp20.000 per mangkuknya. Jika ingin dilengkapi ketupat, tinggal menambah Rp2.000 saja. Setiap harinya, Mas Dartutu harus menyiapkan 40 kg daging kuda beserta jeroannya untuk melayani 100 hingga 120 orang per harinya. Khasiatnya di coto kuda ini dia obat tetanus sekaligus ya meningkatkan vitalitas bakteri gitu. Terus bagaimana dengan harganya Pak? Kalau harganya ya cukup lumayan lah, terjangkau harga di Jeneponto. Tapi memang coto kuda di Jeneponto ini Pak makanan khas di Jeneponto ya Pak? Ya kalau di Jeneponto tuh coto kuda itu sudah termasuk makanan khas Jeneponto. Terus bagaimana Pak rasanya ini coto? Saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata karena memang ini andalan saya coto kuda. Satu-satunya di coto di Jeneponto itu coto Belo Kalawang, salah satu warung makan yang luar biasa terkenalnya dan memang
Salah satu penikmat coto kuda asuhan Mas Dar Tutu, Anca Azari, mengaku datang untuk menyantap coto kuda ini 3 kali dalam sepekan. Kebanyakan penikmat coto kuda percaya makanan ini mempunyai khasiat penambah vitalitas pria dan bisa menyembuhkan penyakit tetanus. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Ya, informasi dari kuliner coto kuda tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini di Berita Makassar. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.